jumpa lagi. Saatnya kita merenungkan firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Nah anak-anak, yuk kita lanjutkan merenungkan Injil Matius 7 ayat 1 sampai 5. Anak-anak, ini gambar pekerjaan apa? Ayo. Iya benar, ini gambar seorang yang pekerjaannya sebagai hakim. Tugas hakim di pengadilan sangat penting dan tidak boleh dilakukan dengan sembarang. Tugas hakim adalah menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, menentukan hukuman yang pantas untuk orang yang sudah dinyatakan bersalah. Nah, Alkitab juga mencatat Allah adalah hakim yang adil. Keadilannya yang paling sempurna ditunjukkan ketika Tuhan Yesus menggantikan hukuman manusia berdosa di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali karena Dia adalah Allah hakim adil, Allah berkuasa. Ketika Tuhan Yesus masih tinggal di dunia, para ahli Taurat dan orang Farisi kesukaannya menghakimi orang lain. Padahal mereka bukan seorang hakim. Mereka anggap dirinya paling benar, paling saleh, dan menilai orang lain sebagai orang berdosa dan lebih buruk dari mereka. Tuhan Yesus berkata, yuk kita baca sama-sama ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Nah anak-anak, Tuhan Yesus tidak mau kita menghina, merendahkan orang lain. Setiap anak atau orang yang percaya seharusnya memerhatikan kehidupan sendiri sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita sudah taat melakukan apa yang benar, itu karena kasih karunia Tuhan yang memberi kita kuasa untuk hidup benar. Tetapi bukan berarti kita boleh menghina orang lain yang belum bisa taat melakukan. Tapi justru kamu dan saya bertugas menjadi saksi supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus sehingga mereka pun menerima kuasa untuk menang. Nah, Tuhan Yesus berkata lagi, yuk kita baca ayat 3 sampai 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mana yang lebih tebal, selumbar atau balok? Selumbar artinya lembaran, balok tentu lebih tebal dari lembaran. Orang yang menghakimi orang lain itu seperti orang yang di matanya ada balok, tetapi enggak sadar, malah dia ingin ambil selumbar di mata orang lain. Seharusnya ia keluarkan dulu dong balok di matanya supaya bisa melihat dengan jelas sebelum ia keluarkan sesuatu di mata orang lain. Artinya Tuhan Yesus mau kamu dan saya memerhatikan hidup kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menilai atau menghina orang lain. Anak-anak, yuk kita masing-masing menilai diri sendiri. Apakah kamu dan saya hari ini ya, sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kamu dan saya hari ini ya, sudah melakukan hal yang benar? Kalau sudah, bersyukurlah, karena Tuhan Yesuslah yang menolong kita untuk melakukan kebenaran. Kalau kita melihat teman melakukan yang tidak baik, ingat ya, firman Tuhan ini kita ingat. Ingat firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah anak-anak, mari kita setia
melakukan kebenaran dan menjadi saksi di dunia ini tanpa kita menghina atau merendahkan orang yang melakukan kesalahan. Tuhan akan memakai kamu juga saya yang sudah percaya untuk menegur saudara-saudara seiman kita dengan lemah lembut supaya kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan adalah hakim yang adil, yang mengajarkan kami sejak kanak-kanak untuk kami tidak menghakimi sesama, tetapi kami memerhatikan kehidupan kami untuk terus melakukan kesetiaan firman Tuhan. Ampuni jika kami masih melanggar, berbelas kasihan, dan tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus